Pemirsa Intens Investigasi, usai Dewi Persik melaporkan akun yang mencatut identitasnya dengan status terverifikasi centang biru pada 9 April lalu. Kini ia sedang menunggu proses lanjutannya. Diketahui lewat akun palsu itu banyak publik yang mengira akun palsu itu adalah milik Dewi Persik. Padahal ada bedanya, akun itu menggunakan nama dirinya, tapi huruf S hanya satu, sedangkan nama asli Dewi Persik S-nya ada 2. Meski begitu bagi orang awan, hal ini tak langsung menjadi perhatiannya hingga tetap menduga akun tersebut milik pedangdut asal Jember, Jawa Timur itu. Tak hanya mencemarkan nama baik, Dewi Persik juga rugi hingga ratusan juta gegara akun sosmednya dicatut tersebut. Lalu seperti apa murkanya Dewi Persik kepada oknum palsu yang mengatasnamakan dirinya tersebut? Benarkah saat ini dirinya sedang menunggu pemanggilan oleh pihak berwajib untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan atas laporannya tersebut? Benarkah Dewi Persik menilai bahwa oknum tersebut sudah membahayakan karena berulang kali membuat status seolah-olah tak gentar dengan dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan penyalahgunaan nama public figure, pedangdut ternama Dewi Persik sedang berproses di Polda Metro Jaya. Ia pun meluapkan kemarahannya terhadap oknum yang diduga mengatasnamakan dirinya demi meraih keuntungan pribadi. Dewi Persik mengaku sangat dirugikan atas tindakan tidak bertanggung jawab tersebut. Menurutnya, tindakan oknum tersebut tidak hanya mencoreng nama baiknya, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat yang mungkin telah tertipu. Lebih lanjut, Dewi Persik mengungkapkan bahwa dirinya telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Saat kemarin ditemui oleh Intens Investigasi, ia pun ungkap kalau kini tengah menunggu pemanggilan resmi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Di mana sebelumnya sudah ada pemanggilan dirinya sebagai saksi. Berita masih tunggu proses itu kan, masih belum dipanggil polisi lagi. Oh, belum ada lanjutannya? Iya. Oh, kan sudah lapor ke pihak yang berwajib, tinggal tunggu nanti panggilan pemeriksaan kan, pemeriksaan pertama sebagai saksi gitu. Dewi Persik juga mengaku kecewa karena tindakan tersebut tidak hanya terjadi sekali, melainkan berulang kali dengan pola yang semakin berani. Menurut Dewi Persik, oknum tersebut kerap membuat status yang seolah-olah menantang dirinya. Bahkan, unggahan-unggahan yang beredar dinilai menunjukkan sikap tidak gentar terhadap dirinya. Hal ini membuatnya merasa bahwa tindakan tersebut sudah melewati batas kewajaran dan membahayakan. Lebih lanjut, pedangdut berusia 40 tahun ini juga mengkhawatirkan adanya potensi kerugian yang dialami pihak lain akibat ulah oknum tersebut. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang bisa saja mempercayai akun atau pernyataan yang mengatasnamakan dirinya. Kondisi ini juga dinilai berisiko menimbulkan kesalahpahaman hingga kemungkinan penipuan. Apalagi pengguna akun palsu itu sudah lama membuat akunnya itu, dari sekitar tahun 2019 atau 2022. Doain ya, mudah-mudahan cepet beres, karena kan orang ini kan bolak-balik bikin status mulu, kayak nantangin gitu loh. Bikin status terus, jadi seolah-olah. Terus sekarang tapi ganti portal berita artis Dewi Persik. Nah, sekarang ganti kayak gitu, jadi biodatanya bisa beda-beda. Kan aku kan udah berbaik hati untuk udah, maksudnya nggak usah dicentangin, nggak apa-apa gitu, udah selesai. Tapi dia masih aja dengan bikin status lagi kan, kayak nantangin. Itu yang membuat saya akhirnya, oh ya udah berarti kamu memang pengen ketemu sama saya gitu. Kalau misalkan merasa dirugikan ya pasti kan kita kan nggak tahu dia DM-nya seperti apa ke orang lain. Dia kan memposisikan sebagai saya. Selama ini ternyata dia punya akun itu dari tahun 2019. 2019 apa ya? 2019 apa 2022 apa gitu. Jadi udah lama dia punya akunnya. Sementara itu, untuk kasus pelaporan Dewi Persik terhadap akun palsu ini, pengacara Dewi Persik, Sandy Arifin pun mengungkap bahwa saat ini dirinya tinggal menunggu pemanggilan dari pihak berwajib untuk dilakukan pemeriksaan kepada kliennya itu.
Selain itu, Sandy Arifin juga mengungkap bahwa dari pihak Dewi Persik akan tetap lanjutkan proses hukum ini. Belum, masih nunggu panggilan. Nunggu panggilan. Ya. Sudah ada apa lagi? Belum, masih nunggu panggilan setelah laporan. Dari DPS ini tetap fokus ingin Iya, lanjut. Geram dengan ulah akun yang sudah mengatasnamakan dirinya, sebelumnya Dewi Persik sudah resmi membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya atas sebuah akun yang diduga mencantumkan namanya di sebuah platform media sosial. Secara tegas, kuasa Dewi Persik menjelaskan bahwa dalam pasal 35 Undang-Undang ITE terkait manipulasi data di mana seolah-olah akun Facebook tersebut adalah milik klien kami. Dan dari situ mereka juga bisa diduga mengambil keuntungan atau merugikan klien kami, maka bisa dikenakan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Alhamdulillah tadi sudah konsultasi dan kemudian setelah data yang kami bawa sudah dinyatakan lengkap, berikut juga ada saksi yang memang juga mengetahui. Jadi hari ini tadi kita telah resmi membuat laporan polisi terkait pasal 35 Undang-Undang ITE terkait manipulasi data, di mana seolah-olah Facebook tersebut adalah milik klien kami, dan dari situ mereka diduga bisa mengambil keuntungan atau merugikan klien kami. Dengan dua saksi yang tadi kita sampaikan dari pihak manajemennya Mbak Dewi, dan juga saksi di luar yang kebetulan adalah fans dari DP Lovers. Mungkin nanti pasal 35 Undang-Undang ITE Junto 51 dengan ancaman hampir di atas, kurang lebih di atas 10 tahun. Dewi Persik pun mengungkapkan alasannya akhirnya membuat laporan tersebut. Menurutnya, ia merasa lelah dan berbahaya karena data dirinya dimanipulasi, khawatir akan disalahgunakan atau bahkan bisa menguras harta miliknya. Dewi Persik juga menyebut akan memaafkan pelaku jika sudah mengakui dan berjanji tidak akan mengulanginya. Namun terkait pencabutan laporan jika terduga pelaku sudah minta maaf, ia tetap mau melanjutkan proses hukum. Melaporkan kasus ini memang langkah tepat menurut Dewi Persik agar tak ada lagi korban lainnya. Lantas benarkah sebelum melaporkan, Dewi Persik juga sudah tegur pemilik akun, namun merasa diabaikan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Sebelumnya, Dewi Persik pun menjelaskan bahwa dirinya telah berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan pengguna akun secara baik-baik. Ia mengaku sempat menghubungi dan menegur pemilik akun tersebut dengan harapan ada klarifikasi maupun itikad untuk menghentikan tindakan tersebut. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil karena tidak mendapatkan respons dari pihak yang bersangkutan. Tidak hanya diabaikan, Dewi Persik juga mengungkapkan bahwa dirinya justru diblokir oleh pemilik akun tersebut. Hal ini membuatnya semakin sulit untuk melakukan komunikasi langsung maupun memantau aktivitas akun yang menggunakan namanya itu. Merasa situasi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, Dewi Persik akhirnya mengambil langkah lanjutan dengan berkonsultasi kepada kuasa hukumnya. Dalam konsultasi tersebut, pihak pengacara menyarankan agar kasus ini dilaporkan secara resmi agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik-baik kita kan nggak tahu mereka melakukan segala sesuatunya lewat DM atau apa, kan kita nggak ngerti isinya apa. Intinya jadi diri sendiri aja. Aku sudah tegur berkali-kali tapi dia masih gitu. Makanya aku kesel, akhirnya aku konsultasi sama Bang Sandi selaku lawyer aku. Bang, ini gimana ya, kok dia sudah aku tegur baik-baik tapi dia masih tetap mengatasnamakan aku. Terus Bang Sandi bilang, Mbak Neng, kita laporin aja kalau kayak gitu, kalau dia masih terus. Tadi ketemu sama aku malam, Bang Sandi kan lagi ada acara. Dari kemarin aku telepon sama Bang Sandi cuma lewat telepon. Bang Sandi bilang, Mbak Neng, kita ketemu aja. Rencana malam ini aku mau ketemu sama beliaunya. Nanti seperti apa dan gimana. Kan katanya kan Bang Sandi bilang minta apa? Minta capture untuk profil akunnya, terus linknya. Nah setelah link aku buka, kalau
dibuka di aku sih nggak bisa. Tapi nggak tahu kalau di tempat yang lain apakah masih bisa atau enggak. Nah nanti seperti apa dan gimana. Terakhir Bang Sandi bilang sih laporin aja Mbak Neng, itu menurut lawyer saya. Tapi selanjutnya nanti kita akan ketemu seperti apa dan gimana. Mungkin teman-teman bisa bantu kasih informasi ke saya apakah memang masih aktif ataukah nggak aktif gitu. Karena takutnya kan diblok gitu. Aku kemarin tanya ke DP Lovers, takutnya kan punya aku kan diblok sama dia. Nah, aku tanya sama anak-anak yang punya FB, aku nggak bisa Mami, tapi nggak bisanya itu setelah mereka komen, inget loh sama Mami DP mau dilaporin gitu. Akhirnya pada diblokin, kamu yang DM aku ya? Nah, dilaporin, terus udah gitu, yang lain-lain juga sama. Yang ngomong sama si punya FB itu, kamu mau dilaporin sama Mami DP, itu pada diblokin. Tapi aku nggak tahu kalau teman-teman lihat masih ada atau enggak, aku masih belum tahu gitu, belum lihat lagi. Kalau itu enggak, cuman kan kerugian tetap kita harus waspada kan Mas, itu kan mencatut nama kita, itu kan namanya penipuan, nggak boleh, takut disalahgunakan. Kalau misalkan ada penipuan, kita nggak tahu apakah teman-teman ataukah mungkin masyarakat yang lain ada yang pernah di DM sama akun yang namanya Dewi Persik Centang Biru di Facebook nggak? Nah ini yang perlu diluruskan supaya tidak makin ngelonjak atau takut ada korban. Penyanyi yang kerap disapa DP ini juga mengungkapkan bahwa akun media sosial miliknya ternyata memiliki riwayat pengelolaan oleh mantan suaminya, Angga Wijaya. Dewi Persik menjelaskan bahwa akun tersebut memang dibuat oleh Angga Wijaya saat keduanya masih berstatus suami istri. Namun setelah perceraian terjadi, dirinya hanya melakukan penggantian kata sandi tanpa mengubah aspek lain dari akun tersebut. Seiring berjalannya waktu, Dewi Persik menemukan adanya kejanggalan yang dinilai berpotensi merugikan dirinya. Ia pun merasa perlu mengambil langkah tegas dengan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Menurutnya, tindakan tersebut bukan hanya untuk melindungi dirinya secara pribadi, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari. Selain itu, Dewi Persik pun menunjukkan kepada tim intens investigasi akun media sosialnya yang asli. Menariknya, akun tersebut diketahui belum memiliki tanda verifikasi atau centang biru. Melalui penjelasan tersebut, ia berharap masyarakat dapat lebih jeli dalam membedakan akun resmi miliknya dengan akun lain yang mengatasnamakan dirinya. Aku punya akun Facebook, tapi aku nggak Facebook Pro karena tersambung dari Instagram dan Facebook gitu. Jujur aku gaptek, yang bikinin aku Instagram, bikinin aku TikTok, bikinin aku FB zaman dulu itu adalah mantan suamiku, Angga Wijaya. Ya, jadi aku nggak ngerti apa-apa tentang ini. Tapi setelah kami bercerai, aku ganti password, itu aja. Selebihnya udah. Bukan memberikan kasih efek jerah, Mas. Efek jerah itu pasti akan kita lakukan. Tapi kan dengan aku sudah memberikan belas asih gini, bukan berarti dia terus-terusan nanti mengaktifin gitu. Hal ini tetap harus aku laporkan. Tapi masalahnya seperti apa dan gimana, nanti biar urusan Bang Sandi sama pihak kepolisian maunya kayak gimana. Intinya supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Tapi bukan berarti aku tidak memaafkan, aku sudah memaafkan. Tapi harus aku laporkan supaya tidak ada mereka-mereka yang memanfaatkan situasi. Profilnya itu ini, ada ini. Kalau profil kan bisa dicontoh ya. Ya ini pokoknya kebahagiaanku untuk orang tuaku, keluargaku dan saudaraku semua. Tapi jangan ditipu dong, nggak boleh ya. Dewi Persik juga menanggapi terkait anaknya yang dijodoh-jodohkan kan oleh anak Ramzy. Lalu seperti apa tanggapannya? Benarkah sebagai orang tua, masalah jodoh ia serahkan semuanya kepada angknya? Benarkah ia juga hanya ingin mensupport apa yang diinginkan sang anak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selain kasus akun yang sudah mengatasnamakan dirinya, kabar mengenai rencana perjodohan anak Dewi Persik, Gabriel dengan Asila Maisa, anak Ramzy juga menarik perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Dewi Persik memberikan respons yang terbilang santai. Ia menegaskan bahwa urusan jodoh sepenuhnya diserahkan kepada sang anak.
Sebagai orang tua, dirinya tidak ingin terlalu ikut campur dan memilih untuk mendukung keputusan terbaik yang akan diambil oleh anaknya untuk masa depannya. Lebih lanjut, Dewi Persik juga mengungkapkan bahwa saat ini anaknya tengah fokus menjalani pendidikan, khususnya di bidang akademi militer. Dengan kesibukan dan tanggung jawab tersebut, ia menilai bahwa prioritas utama sang anak bukanlah soal hubungan asmara. Meski demikian, Dewi Persik tidak menampik bahwa dirinya juga mempertimbangkan latar belakang calon pasangan anaknya. Ia menyebut bahwa sosok anak dari aktor, presenter, dan juga wakil Bupati Cianjur, Ramzy ini dinilai memiliki nilai lebih jika dilihat dari segi bibit, bebet, dan bobotnya. Terlepas dari itu, Dewi Persik kembali menegaskan bahwa dirinya tidak ingin memaksakan kehendak. Ia berharap sang anak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri, termasuk dalam hal memilih pasangan, di waktu dan umur yang tepat. Karena saat ini Gabriel masih berusia 18 tahun. Ya balik lagi ke Mas Gabrielnya sama Asilahnya. Kalau aku sih sebagai orang tua manut aja. Cuman saat ini kan memang Gabriel lagi fokus ke pendidikan. Jadi ya minta doanya mudah-mudahan Gabriel dikasih sehat sama Allah. Pendidikannya masih jauh, Mas, masih 3 tahun lagi. Jadi butuh doa dari orang banyak supaya dia bisa sehat. Nanti kalau misalkan anak aku nggak jadi apa-apa, percuma harta mama. Kan lebih baik aku mewariskan ilmu daripada harta gitu. Kalau ilmu kan sampai selamanya dia bisa pakai. Kalau harta kan pakai harta mama, nanti membiayai Asila segitu doang, udah gitu. Tapi kalau saya mewarisi ilmu kan bisa sampai akhir hayat, gitu. Bisa membahagiakan kalau mereka berjodoh. Gitu. Mbak anakku cili 18 tahun. Ya alasannya ya satu orang tuanya orang tua yang baik, bibet-bebet bobotnya juga dari keluarga yang baik-baik. Terus Asilanya sendiri juga anak yang soleha, sama orang tuanya juga patuh, anak tunggal pula ya kan gitu. Jadi bukan berarti siapapun jodoh Mas Gabriel nanti, intinya adalah orang tuanya adalah orang tua yang sangat baik, anaknya juga soleha, ya kenapa enggak gitu. Kan Abi itu orang tuanya juga protektif banget gitu sama anak perempuannya. Jadi bukan orang tua yang bisa ngebebasin anak kemana-mana, itu yang aku suka dari didikan Abi. Jadi saya suka perempuan yang dipingit gitu, kayak Asila kan itu dipingit kan, diprotek banget sama orang tuanya. Ya itu kayaknya oke. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.